Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ajitronic Tutorial. Tutorial servis HP untuk pemula ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberi kenikmatan sehat, kenikmatan rizki dan segalanya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ada servisan yaitu HP Redmi Note 5. Redmi Note 5 dengan keluhan dari user yaitu HP dicas mau masuk, tapi nambahnya untuk menambah dayanya itu lama sekali ya. Padahal konektor casnya tidak lobok, tidak logro, kan kadang ada yang dicolokkan harus diganjel, harus diengok ke sana, engok ke sini. Nah itu untuk Redmi Note 5 ini tidak seperti itu, tapi keluhannya adalah untuk menambah dayanya itu lama sekali. Nah, untuk kasus seperti ini kita jangan terburu-buru memvonis ke IC cas ataupun IC power ataupun apa. Kita urutkan dulu satu persatu dimulai dari konektor cas. Karena belum tentu konektor cas itu bagus tapi fungsinya normal. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat. Belum tentu konektor cas itu secara fisik bagus, tapi secara fungsi normal itu belum tentu. Ini coba saya menggunakan kaca pembesar, coba saya intip sana intip sini. Lah, ternyata ada salah satu pin yang korosi, alias kalau secara besi itu istilah besi adalah karaten ya. Kalau dalam istilah elektronik itu adalah korosi. Ini coba saya kasih lihat ke teman-teman. Ada salah satu pin di konektor casnya itu mengalami korosi sehingga otomatis di cas bertambah dayanya itu sangat lama. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi poinnya yang pertama, belum tentu konektor cas secara fisik itu bagus, tapi secara fungsi normal itu belum tentu. Alangkah baiknya teman-teman simak, teman-teman bila perlu ada yang mau catat dicatat, ada yang mau tanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nah, pastikan teman-teman kalau mau bekerja itu ngopi dulu ya. Kita ngopi, jangan lupa sambil udut, rokokan kalau yang merokok. Yang penting kita posisi enjoy, jangan sampai kita posisi tertekan, itu nanti malah repot ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam pekerjaan itu yang pertama kita cepit menggunakan penjepit PCB, jadi biar tidak ongres sana ongres sini ya. Yang kita putar-putar itu cepitannya, jangan mesin HP-nya, nanti malah repot kita ya. Ini coba saya copot dulu konektor casnya. Coba saya copot konektor casnya. Kalau menggunakan solder tidak mau ngangkat, kita langsung tembak saja pakai blower teman-teman ya. Tapi kalau pakai solder sudah bisa ngangkat, pakai solder saja biar ngirit listrik. Tapi kalau menggunakan solder tidak mau ngangkat ya, mau tidak mau kita tembak menggunakan blower. Saya menggunakan blower. Jangan tergesa-gesa teman-teman ya ketika mencopot konektor cas. Panasnya juga jangan panas banget, yang sedang-sedang saja, sambil kita goyang-goyang, sambil kita angkat perlahan. Jangan sampai kita paksa ya, nanti kalau kita paksa angkat itu yang ada pin pada konektor cas akan brodoli, alhasil HP malah rusak. Oke, kita goyang, aduk lah, bisa kita buka, sudah kita lepas ini ya. Setelah kita lepas, kita bersihkan dulu ya pada PCB-nya, menggunakan thinner boleh, menggunakan pertalite juga boleh, menggunakan pertamax boleh, menggunakan minyak kayu putih boleh, menggunakan ash, yang terpenting alkohol apalagi boleh banget ya. Nah, ini saya terawang lagi, ini sudah jos ya, namun masih PR nya satu,
pin pada PCB itu ada yang korosi. Kita harus membenahi dulu pin pada PCB nya, kita harus benahi dulu biar hasilnya makjos. Oke, kita tempel dulu ya, ini ya, kita tempel dulu pin pada PCB nya dengan cara kita solder ulang. Maaf, ini ketutupan rambut saya ya, karena kalau mensolder tidak dekat itu nanti kurang sip, harus dekat sekali ini dengan muka ya. Hati-hati teman-teman, jangan sampai keselumut, nanti malah keselumut. Jangan lupa sambil rokokan tetap harus merokok, kita itu harus merokok, jangan sampai tidak merokok. Ya, hati-hati, perlahan saja kita kita solder ulang. Ketika belum bisa, kita kerok menggunakan pinset, kita kerok ya, seperti itulah intinya kerjanya ya. Setelah kira-kira ini sudah siap untuk dikerok, kita langsung kerok saja. Ini cutter saya malah kurang sip, ini kurang lancip. Setelah dirasa dikeroknya sudah, kita langsung saja ya, kita pasang konektor casnya ya. Kita tembak lagi dengan blower, yang terpenting jangan terburu-buru ketika masangnya, karena di PCB itu ada mic, yang mana ketika kita memblowernya terlalu panas itu nanti yang ada malah merembet, rusaknya kemana-mana ya. Bisa jadi micnya ikut rusak, bisa jadi sinyalnya hilang, bisa jadi getarnya hilang, karena itu satu rangkaian ya. Kita pelan-pelan
pelan-pelan, jangan tergesa-gesa teman-teman. Tadi itu awalnya ketika dicolokkan cas itu ampernya itu 0,001, 0,002. Jadi 0,1 itu tidak mau lah, yang nggak bakal bertambah, yang ada malah berkurang. Ini bukan hanya, kalau saya kira usernya itu salah bicara ya, harusnya itu bilangnya di cas malah berkurang lah, itu betul. Tapi kalau di cas nambahnya itu lama, itu harusnya tegangannya di atas 0,05 itu lama. Tapi kalau 0,00 itu bukan bertambah, yang ada malah berkurang teman-teman ya. Minimal itu ya 0,7, 0,8 itu minimal sudah bisa bertambah. Tapi kalau 0,00 itu ya nggak bakal bertambah, yang ada malah berkurang. Ini coba saya colokkan dan saya lihat pada ampere itu sudah maknyos ya. Ini coba kita lihat ya, di ampere itu sudah 1,02, 0,99, 0,96. Nah, ini yang saya bilang, kalau sudah di atas 0,6, 0,7 itu sudah jos banget, apalagi sampai 1 bisa keluar tegangan 1 ampere itu istimewa, itu bisa jos gandos. Nah, ini teman-teman ya, intinya pesan moral pada kali ini, ketika kita menservis HP apapun itu keluhannya, kita jangan tergesa-gesa, terburu-buru memvonis yang ini itu. Apalagi kita sampaikan ke user yang kita vonis adalah IC, ternyata yang rusak bukan IC, itu ya saya kira kurang sip lah kalau seperti itu. Yang jelas kita harus mengurutkan kerusakan HP itu. Sistem kerja Diajetronic itu adalah kita kita kerjakan dari yang paling kita anggap ringan, yaitu istilahnya kita nggarapnya sambil merem pun itu bisa lah. Kita mulai dari yang itu, kita maksimalkan benar-benar sampai maksimal. Ketika sudah kita maksimalkan kok masih tetap belum jadi, kita naik level lagi, kita naikkan ke yang agak berat. Nah, di situ kita maksimalkan. Nah, ketika memang sudah tidak bisa, kita harus memvonis mesin atau CPU atau MMC atau IC power atau apa. Nah, itu baru kita bisa konfirmasikan ke user kita. Ini kalau mau diservis karena keluhannya sudah merambah ke mesin, biaya sekian. Kalau deal ya kita kerjakan, kalau tidak ya kita rapihkan seperti semula. Seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai kita terburu-buru memvonis. Lah ternyata ketika kita kerjakan yang rusak bukan itunya, kan nggak sip kalau seperti itu toh. Oke, ini saya rakit dulu teman-teman ya. Ini saya rakit dulu. Alhamdulillah ini sudah jadi. Saya rakit lagi, saya rapihkan, saya tutup untuk baut bawahnya. Dan yang paling terpenting itu ketika kita memasang konektor cas itu kadang agak ngangkat ya, untuk backdoor itu agak ngangkat. Jadi kita harus teliti, kita harus hati-hati, kita harus main rapih, jangan sampai. Nah ini di sini biasanya itu ngangkat, tapi ini alhamdulillah tidak ngangkat. Biasanya itu ngangkat kalau kita masangnya kebanyakan timah, nyoldernya itu enggak rapih, itu akan ganjel ya. Jadi coba saya cek terlebih dahulu. Alhamdulillah teman-teman, mantap jiwa membahana teman-teman ya. Lah ini tuh bisa keluar 1,02 ampere. Nah, ini artinya konektor cas sudah normal, pengecasan mantap jiwa membahana. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini. Saya harap teman-teman mau untuk meng-subscribe, meng-share, like, dan tinggalkan komentar Anda. Sekian video tutorialnya, semoga bermanfaat.
Kita berjumpa di video tutorial selanjutnya. Jangan lupa ngopi dan rokok.